Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngomongin masalah sampah. Secara definisi, sampah adalah suatu bahan yang dibuang atau terbuang dari aktivitas manusia ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dari definisi tadi, bisa kita ambil kesimpulan juga kalau kita emang nggak bisa lepas dari yang namanya sampah. Bahkan alam sekitar kita pun juga akan menghasilkan yang sampah, seperti daun-daun kering, bangkai hewan dan tumbuhan, dan lain-lain. Tapi bedanya, sampah yang berasal dari alam itu biasanya mudah diuraikan. Makanya kita kenal dengan jenis sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diurai, dan sampah anorganik adalah sampah yang sukar untuk diurai. Dan di bangku SMA, kita belajar kalau misalnya pengelolaan sampah itu ada 3 cara. Sanitary landfill, insinerasi, dan kompos. Untuk yang nggak tahu, sanitary landfill adalah penimbunan sampah di suatu lahan yang tidak terpakai. Sedangkan insinerasi adalah pembakaran sampah di suatu alat yang bernama insinerator. Sedangkan kompos adalah hasil dari penguraian bahan-bahan organik yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk pupuk tanaman kita. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, dari 3 cara pengolahan sampah tadi yang benar-benar ramah lingkungan hanyalah kompos. Karena dengan sanitary landfill itu akan mengakibatkan pencemaran di tanah. Dan dengan insinerasi akan ada pencemaran di udara. Sedangkan kompos akan kembali menjadi alam. Tapi sayangnya, metode ini hanya berlaku bagi sampah organik. Dan sampah anorganik kita nggak kalah banyak. Bahkan mungkin lebih banyak dari sampah organik. Kita ambil contoh, kalau misalnya saya berangkat ke kampus dengan membawa 2 botol plastik sekali pakai. Yang satunya saya habiskan di siang hari, dan satunya lagi saya habiskan di sore hari. Yang berarti, dalam kurun waktu dari pagi sampai sore tadi, saya telah menghasilkan 2 sampah botol plastik sekali pakai. Dan bagaimana jika semua masyarakat di kampus saya tadi melakukan hal yang sama? Berarti di hari itu saja kampus tersebut sudah menghasilkan 3.000 sampah botol plastik sekali pakai. Banyak sekali, bukan? Entah kenapa plastik bisa sangat populer sekarang. Benda ini ditemukan pertama kali pada akhir tahun 1862 oleh Alexander Parkes. Dan kemudian penemuannya ini diberi nama Parkesit. Pada 1907, teknologi plastik mulai berkembang. Dan tahun tersebut menjadi era plastik modern, dengan ditemukannya plastik sintetis pertama yang ditemukan oleh Leo Baekeland. Dan akhirnya semakin berkembang menjadi polyester dan jenis plastik lainnya. Plastik-plastik tersebut baru mulai diproduksi secara massal pada tahun 1910. Yang kalau kita hitung sekarang tahun 2020, dari tahun 1910, artinya umur plastik rata-rata baru 110 tahun. Dan plastik sudah menjadi ancaman bagi dunia. Terus bagaimana dong untuk menyelesaikan masalah sampah dari produk-produk sekali pakai tadi? Makanya saya yakin kalian pernah dengar 3R. Reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan sekali, dan recycle atau mendaur ulang. Artinya kalau terlanjur sudah menjadi sampah, cara terbaiknya adalah dengan recycle atau mendaur ulangnya. Banyak kok produk-produk yang bisa kita hasilkan dari mendaur ulang sampah. Tapi tetap saja cara terbaik untuk menyelesaikan problematika sampah dari produk-produk sekali pakai adalah dengan tidak menggunakannya sama sekali. Makanya kita kenal dengan Zero Waste Lifestyle atau gaya hidup tanpa sampah. Kalau kata Maurella Imran, founder dari zerowaste.id, Zero Waste adalah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup demi mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan kembali. Artinya, Zero Waste Lifestyle ini sangat menekankan kepada kita untuk melepas diri kita dari hal-hal yang berbau sekali pakai. Dan menekankan kepada kita juga 5R. Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Drop. Kalau masih nggak ngerti, artinya menolak, mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan membusukkan. Yang semua itu kita lakukan agar sampah kita tidak berhenti di TPA dan dibiarkan di situ dan mencemari lingkungan kita. Jadi mulai sekarang kita harus mulai perhatian dengan sampah yang kita hasilkan. Jangan sampai cuma diem di TPA dan mencemari lingkungan kita. Zero Waste Lifestyle ini bisa menjadi salah satu jalan untuk menyelesaikan problematika sampah kita. Dan kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang Zero Waste di websitenya langsung, atau tungguin terus video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.